rame-rame bangun Papua. Jangan buat perbedaan, karena tong satu Papua. Dari pegunungan sampai ke pantai, jangan ada lagi beda-beda rasa, karena tong semua ini bersaudara. Satu hati, Papua satu. Ayo tong rame-rame bangun Papua. Jangan buat perbedaan, karena tong satu Papua. Dari pegunungan sampai ke pantai, jangan ada lagi beda-beda rasa, karena tong semua ini bersaudara. Satu hati, Papua satu. Pukul tiba tong menari, bunyikan pikon tong bernyanyi. Rame-rame tong bangun Papua. Rame-rame tong pasti bisa. Pukul tiba tong menari, bunyikan pikon tong bernyanyi. Rame-rame tong bangun Papua. Rame-rame tong pasti bisa. Ayo dong rame-rame jaga Papua. Jangan ada pertikaian, karena tong satu Papua. Dari pegunungan sampai ke pantai, upacara simulasi pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat KKM polio di PLBD Sota Selasa 30 April 2019.
dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan upacara tanpa penghormatan ke samping kanan barisan. Pimpinan. Yang satu, teman. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Lapor, upacara, simulasi, KKM Polio. Siap, dimulai. Lanjutkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Dan gerak. Laporan Komandan upacara. Lapor upacara simulasi dan ruangan KKM Polio. Siap, dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, negeriku rakyatku semua. Bantulah jiwanya, bantulah korbannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, agung negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Penyerahan dokumen rencana kontingensi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke kepada Inspektur Upacara.
dilaksanakan. Jaga. Penyerahan dokumen rencana kontingensi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penyematan tanda peserta simulasi. Maju. Jalan. Alon. Gerak. Jalan. Di. Gerak. Teruskan. Lurus. Lapor perwakilan penyelamatan tanda peserta simulasi KKN polio. Siap. Hadirin yang kami hormati, penyematan tanda peserta simulasi diberikan kepada Serka Agustino dari Koramil 170716 Sota, Brigpol Ibnu Abbas dari Polsek Sota, Pius Tandi Rantai Tasak AM Deket dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, perwakilan CIQ Charles Hendrik Urok dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Merauke. Penyamatan tanda peserta simulasi KKN polio telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Alon, kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Teruskan. Lurus. Sambutan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan untuk program istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia dan pejabat struktural yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Komandan Satuan TNI dan Polri di Kabupaten Merauke. Yang terhormat Kepala SKPD se-Kabupaten Merauke, Kepala Instansi Vertikal, dan hadirin yang kami hormati. Yang kami hormati pula Kepala Suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan yang kami banggakan. Hadirin dan peserta simulasi yang saya hormati. Saya sampaikan apresiasi kepada jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Merauke bersama dengan seluruh jajaran lintas sektor atau lintas program di Kabupaten Merauke yang telah bekerja keras dalam menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan simulasi ini. Pada dasarnya, simulasi merupakan suatu latihan di lapangan yang dapat membantu kita dalam memberikan gambaran apabila terjadi kedaruratan dan akan mendorong kesiapan kita dalam upaya penanggulangan kedaruratan apabila benar-benar terjadi. Saya berharap siang ini kita akan menyaksikan pelaksanaan simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan antusias. Saya mendapat laporan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan kegiatan lanjutan setelah jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait menyusun dan menyepakati dokumen rencana kontingensi atau RENCON menghadapi KKN. Saya juga mengharapkan agar RENCON yang dibuat oleh KKP Merauke bersama dengan semua pihak terkait telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada
dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan daripada simulasi ini adalah menguji apakah Rencon telah cukup dipahami oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, apakah para pemangku kepentingan mampu melaksanakan prosedur yang dituangkan dalam Rencon tersebut. Dan yang ketiga, apakah prosedur Rencon tersebut layak dilaksanakan atau visible dan benar-benar dapat mencegah atau sekurang-kurangnya menekan munculnya risiko yang tidak diinginkan, termasuk kerugian moral dan material harta dan nyawa. Oleh karena itu, jika telah ada pedoman dan Rencon serta bila simulasi ini kelak menunjukkan hasil penilaian bahwa setiap pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, maka hal ini merupakan indikator bahwa semua instansi di PLBD SOTA mempunyai kapasitas dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Mobilitas masyarakat semakin cepat seiring dengan derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan iptek. Perpindahan orang, alat angkut dan barang secara cepat dari satu negara ke negara lainnya melalui udara, laut, dan darat berperan cukup besar dalam penyebaran penyakit menular. Dalam beberapa dekade terakhir, komunitas global menghadapi tantangan berbagai kejadian luar biasa atau KLB dan pandemi penyakit menular. Hal ini mendatangkan berbagai kerugian, tidak hanya menyebabkan penderitaan masyarakat di berbagai negara, namun juga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap negara yang bersangkutan, melemahkan dasar ekonomi, perubahan tatanan sosial dan ketidakstabilan regional. Berbagai jenis penyakit menular seperti DBD, kolera, difteri, antraks, campak, dan lain sebagainya berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan secara nasional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk dari risiko situasi kedaruratan kesehatan dengan dukungan lintas sektor pemerintahan, kalangan swasta, dan dunia usaha bersama masyarakat. Simulasi ini diselenggarakan di PLBD SOTA mengingat kejadian wabah polio yang baru-baru ini terjadi di Papua New Guinea. Kejadian wabah ini telah dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai akibat dari cakupan imunisasi polio yang rendah dan tingkat higienis sanitasi yang kurang. Penyakit polio ini cukup berbahaya karena dapat menimbulkan kelumpuhan permanen. Sementara itu, salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara PNJ adalah Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat menyelenggarakan simulasi ini sebagai bentuk peningkatan respon kewaspadaan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat karena penyakit polio. Saya berharap dengan kegiatan simulasi ini dapat diidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan dalam prosedur upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dan terbangun. 1. Kerjasama yang erat. 2. Sinergi yang lebih baik. 3. Saling percaya yang lebih besar. Dan keempat, saling dukung yang lebih kuat antara satuan kerja instansi lembaga di PLBD SOTA ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini simulasi penanggulangan KKM di PLBB SOTA saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tertanda Dr. Anung Sugihantono MPes. Selesai. Laporan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan sesuaikan rencana. Kerjakan. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat.
yang akan dibawakan oleh Pendeta Albert Mondoringin. Mari kita berdoa. Allah yang besar, di tempat ini Tuhan, dalam kegiatan upacara simulasi KKN Pilio yang dilakukan di Tapal Batas, Distrik Sota. Terima kasih Bapa di surga memberkati kantor kesehatan pelabuhan Merauke yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, semua SKPD yang ada Tuhan, kepala dinas, kepala badan, semua, bahkan kami yang ada di Sota, daerah perbatasan, masyarakat perbatasan, biarlah Tuhan tolong kehidupan kami, biarlah bangsa kami berdoa, biarlah Tuhan jamin keamanan, ketentraman, biarlah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin jaya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, karena hanya Allah yang sanggup mengampuni kami, dan kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara, telah dilaksanakan. Lapor saya. Sesuaikan dengan rencana. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Masing-masing komandan upacara tanpa penghormatan dapat membubarkan pasukannya. Kerjaan! Dimohon peserta simulasi untuk melakukan persiapan. Untuk itu kita persembahkan adik-adik kita untuk membawakan tarian Tifa. Kami persilakan.
Tiga orang warga negara Indonesia mengurus surat pas lintas batas ke kantor imigrasi, tetapi tidak melapor di KKP Merauke. Ya, KTP tidak ada ya Pak ya. Kalau terima ya Bapak, ya akan duduk sebentar saya buatkan Pak. Ya Bapak Daud Dimar, pasnya sudah jadi. Bapak silakan perjalanan ke negara tetangga. Silakan Pak. Bapak ini perlu Yang bawa. KTP juga di bawah. Ya. Terima kasih Bapak. Hati-hati di jalan. Bapak permisi dulu Pak. Ya Pak, Ya. hati-hati di jalan. Selamat siang Bapak. Dengan siapa ini Bapak? Tadi udah ke imigrasi tadi Bapak. Berapa orang Bapak? 3 orang. Daud Dimar. Rencana untuk di Benci berapa hari? Ya, kebun di wilayah PNJ. Berapa hari Bapak? 3 hari sudah. Oh 3 hari saja ya. Oke ini saya terima, saya catat. Nanti di sana jangan ada pelanggaran Bapak ya. Ya. Mau lihat dulu. Ini buat apa ini? Nah, itu teh, air minum. Ini. Oh, itu alat untuk nanti kalau di sana ada kebunnya rusak, nanti dibersihkan baru ganti Ah, pasang ini. lagi. Oke Bapak. Iya. Ini saya catat dulu. Iya. Ini nanti saya tinggal di pos. Nanti kalau kembali saya kembalikan Bapak ya. Oke silakan. Hati-hati di jalan. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Pada saat yang hampir bersamaan, ada 4 warga negara Papua New Guinea yang berkunjung ke Kampung Sota. Good day, sir. Welcome Indonesia. Thank you. I'm sorry, we speak Indonesian. Indonesia. Bisa bahasa Indonesia ya Bapak? Bisa. Oke, selamat datang di Indonesia. Nanti Bapak sebelum masuk, mohon maaf ada pemeriksaan sebentar. Ya. Tujuan Bapak kemana ini? Oke. Kampung Sota. Kampung Sota. Keluarga. Keluarga. Belanja. Oh belanja ya? Di jalur berapa Bapak? Di jalur 3. Jalur 3. Bisa lihat dulu ya. Berapa orang ini Bapak? 4 orang. Rencana berapa hari? 3 hari Pak. 3 hari Bapak ya. Satu Senan, Yapu, Jos Batul, Kositi Biru.
Ini di dalam paspor ini ada 6 orang. Nah, ini 4 orang, yang 2 orang mana Bapak? Ini kan ada 6 orang, yang 2 di belakang ya Pak? Oh, yang 2 di belakang. Masih di belakang. Oh, masih di belakang. Ini Bapak, ini kertasnya kan agak sobek-sobek ini. Nah tadi nanti kalau mau ke Indonesia ini harusnya diplastiki. Tadi Bapak kalau mau masuk ke Indonesia nggak bawa paspor ini nggak boleh Bapak. Ya. Nanti kedepannya diperbaiki Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini silakan nanti sebelum masuk ke jalur 3 Bapak silakan ke KKP untuk kesehatan dan ke imigrasi. Soalnya Bapak nanti barangnya akan dicek. Nanti selama di Indonesia jangan ada pelanggaran. Ini saya terima aman, kembali harus aman Bapak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Hati di jalan. Selamat siang. Iya, selamat siang. Mari silakan masuk. Silakan masuk. Bapak duduk dulu. Silakan duduk. Boleh saya lihat? Bapak dong punya pas kan? Ada. Permisi ya. Ada 4 orang ya. 4 orang. Di sini ketua rombongan Hatu Senam. Ya. Kemudian ada Yapau. Kemudian Jos sama Koi City. Iya baik. Bapak dong di sini ke Sota berapa lama? 2 hari. 2 hari ya. Tujuan? Tujuan mau ketemu keluarga, Sota dengan belanjanya. Kalau begitu, saya ukur suhu dulu ya. Di sini Bapak Hatus, permisi. Bapak Hatus punya suhu bagus ya, 36,6 derajat Celcius. Kemudian Ibu Yapau sama juga, Ibu Yapau punya suhu 36,0. Kemudian Bapak Jos, yang berikut Bapak Koi City. Bapak Jos punya suhu 36,0. Kalau Bapak Koi City suhu 36,3. Baik, ini Bapak punya pas jalan, boleh lanjutkan perjalanan. Kemudian ini saya titip kartu kontrol. Nanti kalau Bapak mau kembali ke PNG, lapor sama kami di Kesehatan Pelabuhan dengan membawa kartu kontrol ini ya. Saya kasih satu orang dapat 1. Oke, setelah dari sini Bapak dong boleh lapor di kantor imigrasi. Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Oke, silakan. Keempat, warga negara Papua Nugini yang berkunjung ke Kampung Sota setelah melapor ke kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke melakukan pelaporan ke kantor imigrasi. Good day, sir. Welcome. Sit down, please. Excuse me, brother, we are the purpose of visiting our relatives at Sota Wings and do some shopping. Yes, brother. Before you come to Indonesia, I will check your pass. Yes, I got the pass here. Atus Senang, Yapau Marama, Jos Pavit, Kosti Diri. Yes, this is 2 days you can stay here, and then when you go back, you must come and report again here. Thank you very much. Thank you. Thank you.
memastikan tujuan kunjungannya melintas batas kembali ke negaranya masing-masing. 3 orang asal warga negara Indonesia yang berkunjung dari Papua New Guinea kembali ke Indonesia. Selamat siang. Mau lihat paspor. Ini yang dari Indonesia kemarin ya, Bapak Daud Dimar. Yang 3 hari kemarin Bapak ya. Bawa apa aja Pak dari PNC? Oh, lihat kebun, petani. Oh, gak dapat apa-apa Bapak ya. Waktu di PNC ada pelanggaran nggak? Ada masalah? Nanti kalau ada masalah laporan ke Satgas Pamtas ya. Oke, lanjutkan. Terima kasih, ini KTP-nya yang kemarin tinggal 3 hari. Aduh. Ya. Oke Bapak, melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Tete, silakan Tete lanjut ke rumah. Empat orang warga Papua New Guinea kembali ke negaranya. Sit down, please. You want to go back now? Thank you for coming here, and then see you another day. Thank you. Thank you. Setelah melapor dari bagian imigrasi, warga PNG kemudian melapor ke KKP Merauke. Boleh saya lihat pas jalan dari imigrasi? Ada. Kemarin Bapak dong ada 4 orang nih? Oke. Terus boleh saya minta kartu kontrol yang kemarin? Ada. Oke. Bapak dong ada keluhan kan? Ada sakit kah? Batuk kah? Terada ya? Oke. Kalau begitu Bapak dong boleh kembali lanjutkan perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan. Dari sini Bapak dong bisa nanti lapor di Satgas di belakang. Selamat siang Bapak. Oh, kembali ke pensi? Mau lihat paspor. Ini yang kemarin kertasnya kena hujan ya? Nanti lain kali nanti dikasih plastik, kalau nggak diamankan yang tempat yang aman Bapak ya. Sudah ke imigrasi sama ke KKP? Sudah. Mohon maaf, kita periksa dulu untuk barangnya. Berapa hari Bapak ke ini perjalanan pulang? 1 hari. Jalan kaki Bapak ya? Jalan kaki. Ih, pelet. Ini saya periksa aman. Nanti kalau kembali lagi ingat kertasnya sama Bapak ya. Oke, lanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Be careful. Pada tahun 2018, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan adanya penyebaran kasus polio di beberapa negara. Salah satunya di negara Papua New Guinea yang berbatasan darat dengan Indonesia. KLB polio di Papua New Guinea disebabkan oleh jenis virus polio TPDPV tipe 1 yang tersebar pada beberapa provinsi di negara tersebut. Berdasarkan informasi tentang penyebaran kasus polio dari WHO pada tanggal 25 Juni 2018, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor SR.01.06/2018
garing 2 Romawi garing 42 garing 2018 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran kasus CPV1 dari Papua New Guinea. Surat edaran tersebut juga berisi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di pintu masuk negara oleh kantor kesehatan pelabuhan dan di wilayah oleh dinas kesehatan. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, kantor kesehatan pelabuhan Merauke selaku pemegang otoritas kesehatan di pintu masuk negara melakukan peningkatan pengawasan terhadap lintas batas yang masuk maupun keluar di PLBD Sota. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap lintas batas, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke memberikan instruksi kepada Koordinator Wilker PLBD Sota untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan kesehatan pelintas batas terhadap ancaman penyebaran polio dari Papua New Guinea di PLBD Sota, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, wilayah kerja PLBD Sota. Rapat koordinasi melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait di wilayah pintu masuk PLBD Sota, wilayah distrik Sota, dan wilayah Kabupaten Merauke. Lintas sektor terkait yang dilibatkan di wilayah pintu masuk PLBD Sota antara lain Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Merauke, Satgas Pamtas Yonif, Mekanis 521DY, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Merauke, Kantor Imigrasi Merauke, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Merauke, dan Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke. Lintas program dan lintas sektor terkait dari wilayah distrik Sota antara lain Kantor Distrik Sota, Kepolisian Sektor Sota, Koramil Sota, Intelkam Sota, dan Puskesmas Sota. Sedangkan lintas program dan lintas sektor terkait yang dilibatkan dari wilayah Kabupaten Merauke antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke, dan RSUD Kabupaten Merauke. Pejabat karantina Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke di wilayah kerja PLBD Sota melaksanakan pengawasan kesehatan terhadap setiap pelintas batas dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen dan pengukuran suhu badan menggunakan termometer digital infrared. Melalui rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di pintu masuk PLBD Sota, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke dapat memperluas sasaran pengawasan kesehatan lintas batas terhadap warga negara Indonesia seperti yang hadirin dapat saksikan sebagai berikut. Satu keluarga asal warga negara Indonesia melapor ke polisi untuk mengurus pelintas. Bagaimana Bapak, Mama, adik, ada yang bantu Kak? Oh iya, kalau mau ke PNG, Bapak sudah minta surat pengantar dari kepala kampung Kak. Bapak punya KTP juga ada? Ayo mari sini, kita lihat. Iya, Bapak Robert sama ini Ibu ya, Ibu ini anaknya jual. Ya, sebentar ya, sebentar Bapak Robert. Pak Robert, Ibu Marta, dan Juan, ini pas jalan sudah jadi. Nanti tolong lapor di pejabat imigrasi di pos Weam, ya.
tolong lapor di sana. Dan oh ya, kemarin ini kita ada rapat tentang kesehatan. Jadi dari kantor kesehatan pelabuhan sudah berkoordinasi. Nah, izinkan saya untuk tolong menyampaikan hasil rapat itu karena kita juga mitra kerja. Jadi begini Bapak Obed, Ibu Marta, Bapak dan Ibu kalau sebentar pas ini Bapak dengan Ibu harus lapor ke kantor kesehatan Pelabuhan Merauke untuk pengecekan kesehatan sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan kerja Papua New Guinea. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, silakan jalan. Adik Juan, hati-hati di jalannya adik Juannya. Setelah melapor dari bagian imigrasi, satu keluarga asal WNI melapor ke KKP Merauke. Saya sih kalau dari kesehatan Bapak, kalau boleh tahu saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Robert. Bisa saya pas dari imigrasi? Silakan dulu. Bapak Robert, kemudian Ibu Marta sama Juan ya. Ada keluhan tidak? Juan ada sakit. Nah, Bapak Robert juga tidak. Kemudian Ibu Marta juga sehat. Habis itu saya suruh dulu ya. Permisi ya. Ibu Marta punya suhu juga Pak, bagus ya, 36,0 normal. Kemudian Bapak Robert normal juga 36,5. Kemudian untuk Juan sendiri, Juan punya suhu bagus 36,3. Kalau saya boleh tahu Bapak Robert berapa lama di PNJ? 2 minggu ya? Ada urusan keluarga atau mau jalan-jalan? Ini mau ketemu keluarga gitu ya. Oke, kalau begini Bapak dan berpas, Bapak bisa lanjut ke lapor di Satgas. Begitu ya, terima kasih lagi, hati-hati dalam perjalanan. Oke, hati-hati, selamat siang. Selamat siang Bapak, selamat malam Bapak. Mau ke sini? Kita ini sudah tidak. Ini sudah karantina sudah. Berapa hari Bapak? Itu 2 minggu. Ini di surat jalan setelah 2 minggu. Berarti nanti kembali harus lanjut Bapak-Bapaknya ini kita catat di catatan Satgas. Nanti 2 minggu kembali nanti kita lihat ini kita. Jadi kalau Bapak nanti kita oke, ini sudah saya periksa, sudah saya catat. Silakan ada di jalan, nanti kalau ada penjelasan apa kita bayar. Oke, silakan. Pada tanggal 30 April 2019, pejabat karantina di Wiker PLB Kota melakukan pengawasan kesehatan melalui pemeriksaan dokumen dan pengukuran suhu badan setiap lintas batas yang masuk maupun keluar di PLBD Sota. Kurang lebih pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, datang satu keluarga asal warga negara Indonesia yang baru berkunjung dari wilayah negara PNG untuk melapor. Keluarga tersebut terdiri dari suami, istri, dan 1 orang anak. Selamat pagi Bapak. Ini besar sudah masuk ke gendong ini. Sakit. Sakit apa nih? Oh kakinya. Ini yang lihat pasungnya Pak. Ini dari Indonesia kemarin ya? Lihat 3 minggu. Oke ini. Nah ini kita ucapkan terima kasih sudah tepat waktu Bapak. Oke langsung saja kita bawa ke KKP saja. Iya cepat sembuh aja ya. Iya, selamat pagi. Oh, orang yang kemarin. Iya, Mas, saya masuk. Silakan duduk. Bagaimana ada keluhan tadi bisa saya bantu?
Polisi di atas. Ada yang bisa bantu bagaimana? Sakit Bang. Dia sudah sakit berapa lama? 1 minggu Bang. 1 minggu dia ada jatuh. Tapi itu kaki lama-lama itu bisa jalan Bang. Kalau begitu saya coba balik suruh dulu ya. Permisi ya. Jual permisi. Oh, dia punya suhu ini agak panas ini. Agak hangat begitu 38,0. Kalau begitu mari ke dalam dulu di tempat itu ya. Saya lapor ke mari silakan. Ayo berdiri kok penuh. Bisa lebih cepat begini. Saya lapor dokter dulu ya sebentar ya. Dokter selamat pagi. Ini ada pelintas batas. Satu keluarga Tuan Robert itu punya anak ini sakit. Dari saya punya seorang anak saya, dia punya suhu 38, kemudian sudah sakit sekitar 1 minggu. Betul juga. Gimana pasnya? Iya, nanti saya lihat dulu, kemudian selanjutnya bersama apa yang permisi, selamat siang Bapak. Selamat siang dokter. Ini adik panas kah? Iya, dia panas, terus ini sakit, demam juga, buang-buang air juga dokter. Sama deh kok kaki ini yang sebelah kanan, kaki yang sebelah kanan tambah macam tidak kuat dokter. Kaki sebelah kanan tidak kuat dari kapan? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Terus kemarin dari sini kemana? Kita ke Mohed 1 minggu lalu. Di Mohed berapa lama? Rencana mau jalan 2 minggu. 1 minggu anak sakit jadi kita langsung pulang. Terus panas sudah dari kapan? 3 hari lalu dokter. Permisi Bapak, ini bernama siapa? Juan. Ada Juan? Permisi. Dokter tanya dulu ya. Ada Juan nih. Rasa badan bagaimana? Terus rasa di mana lagi yang tidak enak? Ya, ada Juan. Dokter permisi periksa dulu ya. Bapak dan Mama duduk dulu. Jadi begini Bapak dan Mama, ada Juan, dia sakit panas, terus dia punya kaki sebelah kanan lumpuh, leher saya tadi periksa ada sedikit warna merah, saya curiga ada radang, terus dia punya kaki lemas yang sebelah kanan. Sebelah kanan saya tadi periksa. Dari hasil yang saya periksa ini kemungkinan ada dia sakit lumpuh, kita belum mulai. Jadi yang laki-laki itu tadi jatuh, sebelah kiri lebih kuat dia punya kekuatan. Terus Bapak sudah jelaskan, sudah dengar dari waktu imigrasi kalau ada wabah polio di sebelah, jadi saya curiga mungkin ke situ. Tapi nanti selanjutnya akan diperiksa lebih di rumah sakit. Tapi dari sini saya rujuk ke puskesmas dulu. Bapak dan Ibu sabar, saya lapor ke saya punya koordinator untuk hasil. Selamat siang Bapak. Selamat siang, silakan duduk. Ini Bapak saya mau lapor kalau ada anak laki-laki namanya Juan, umur 10 tahun. Dia ada keluhan kaki sebelah kanan itu lumpuh.
terus sama ada kurang lebih 1 minggu. Terus dia datang dari PNG. Tadi saya sudah periksa semuanya, saya diagnosa dengan kita curiga lumpuh layu AFP di sini. Kemungkinan ke arah Molko, jadi saya lapor. Untuk keluhan lain saya sudah kasih obat, tinggal saya rencana mau rujuk. Baik, terima kasih banyak dok. Saya akan konsultasi dengan kepala kantor di Merauke dulu. Untuk sementara nanti tunggu balasan jawaban dari kepala kantor. Baru misalnya ada perintah untuk rujuk, kita akan rujuk. Terima kasih dok. Iya Pak, saya permisi. Terima kasih. Oke, selamat pagi, Pak Fidi. Selamat pagi Pak. Ini dari Sota Pak. Hari ini ada satu kejadian. Oh, gimana? Ada laporan? Dokter ada lapor ke saya. Ada seorang anak satu keluarga yang 2 minggu di PNJ dan baru pulang ke Sota. Oh, Dari hasil pemeriksaan dokter dilaporkan ke saya dari dokter bahwa anak ini lumpuh layu. Jadi dari hasil diagnosa diperkirakan anak ini AFP. Jadi dari dokter direncanakan untuk dirujuk ke puskesmas. oke Pak Fidi. Terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kami minta petunjuk dari Bapak, kira-kira selanjutnya bagaimana Pak? Kami akan meneruskan laporan ini ke Kepala Kesehatan Kabupaten Merauke Selatan. Nanti untuk arahan lebih lanjut akan kita sampaikan setelah kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Kesehatan Kabupaten Merauke. Ini hal yang penting jika kita tidak teliti dengan cepat. Baik Pak, terima kasih banyak. Kami akan laksanakan dan kami tunggu instruksi selanjutnya dari Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Makasih Pak Fidi ya. Mudah-mudahan akan cepat segera ditangani. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Aman, ini ada surat rujukan. Iya dokter. Surat rujukan yang satu ke puskesmas, nanti yang satu ke Halo, selamat siang Pak imigrasi Dubes. sama beacukai. Ya, ini kami akan melaporkan temuan kami di lapangan bahwa petugas kami yang ada di Polsek Batas Kota telah menemukan adanya pelintas yang datang dari TNI masuk ke Indonesia yang terdeteksi sebagai lumpuh layu. Jelasnya adalah orang negara Indonesia yang baru datang dari TNI. Ya, baik Pak, terima kasih informasinya. Oke, ya, anak usia di bawah 16 tahun. Baiknya pasien segera dibawa ke puskesmas di Sota yang terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan, kemudian akan diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama. Nah, selanjutnya dari puskesmas mereka akan merujuk ke rumah sakit di Merauke untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan. Baik Pak, terima kasih. Kami akan tindak lanjuti juga dari bidang B2 untuk pemeriksaan lanjutannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya terima kasih dokter. Ini rujukan saya antar ke puskesmas ya. Oke baik. Bapak Robert, mari kita ke ambulans. Terus kita antar Biwan ke pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bapak Robert dengan Ibu Marta ikut di ambulans ya, ikut sama-sama dengan saya. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur,
kasus AFP yang dirujuk oleh KKP Merauke Wilker PLBD Sota tiba di Puskesmas Sota. Pejabat karantina melaporkan kasus AFP yang dirujuk dan menyerahkan surat rujukan kepada perawat di Puskesmas Sota. Selamat siang, Suster. Siang. Dari PNJ, keluarga Bapak itu punya anak ini sakit. Untuk lebih jelas nanti Suster bisa lihat di surat rujukan. Masih ada di mobil, Suster. Siap, siap, Suster. Setelah dilakukan serah terima pasien, selanjutnya pasien diarahkan ke ruang instalasi gawat darurat. Kita bantu angkat lagi tuannya. Tujuan itu sakit berapa lama nih? Ini juga kalau selesai ini kita ulang dulu ya. Oh ini ada gimana ada panas ya? Iya. Terus ada gimana apa lagi? Ada batuk juga, radang sama kaki yang sebelah kanan susah bergerak. Susah bergeraknya seberapa lama? Satu minggu. Oke baik. Dari BNG ya? Iya. Ini salah satu dokter dulu karena kita ada peningkatan kasus polio di Papua ini. Oh iya, Suster. Jadi salam ke dokter ya. Iya. Pasien yang rujukan dari kantor KKP atas nama anak jual umur 10 tahun, keluhannya panas, kaki kanannya sulit digerakkan, detiknya sudah berulang, nadinya 110 kali, terus respirasinya 28 kali, sedangkan suhu tubuhnya 38, sama keluar ada batuk sedikit. Oke Kak, boleh saya lihat rujukannya? Ini rujukannya. Oh, baru dari PNJ ya. Keluhan panas dan kaki tidak bisa digerakkan. Saya periksa dulu. Bapak, ini buang sakit panas untuk seminggu ya? Iya. Iya. Keluhan lainnya kaki kanan tidak bisa digerakkan. Kaki kanan tidak bisa digerakkan, terus dia ada buang-buang aja, mencret-mencret juga. Oke, iya. Ada keluhan sakit kepala? Iya, di kepala sakit. Kepala sakit. Badannya sakit juga? Iya. Oh iya. Kalau bisa periksa dulu ya. Silakan. Dua rasa kepala sakit, badan-badan juga sakit. Iya. Kalau dokter mau periksa dulu, nanti kalau dua rasa sakit, beritahu ya. Coba diangkat pasalnya. Mantapnya diangkat. Buat kalau sakit bilang ya. Coba digerakkan kaki kirinya diangkat. Bisa? Oke, bagus. Yang kanan, coba diangkat. Tidak bisa ya? Oke. Coba diangkat lagi yang ke kiri. Oke, bagus. Ya, sudah. Bentar, dokter periksa lagi. Kakinya dilemaskan ya. Iya, Bapak Robert dengan Mama Mata, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, saya curiga anak buah menderita luka layu atau yang biasa disebut dalam bahasa medis apoptosis paralisis. Nah, kebetulan karena ada segala informasi bahwa di negara PNJ ada wabah polio, saya curiga luka layu ini bisa disebabkan oleh
polio tersebut. Tetapi untuk memastikannya, kita perlu pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Karena itu saya sarankan untuk kita rujuk ke rumah sakit. Bagaimana Bapak dan Mama bersedia? Bersedia, dokter. Ya. Kalau begitu kita persiapkan untuk segera dirujuk ke rumah sakitnya. Baik, Suster Hela, tolong dipersiapkan rujukannya dan saya akan melapor ke admisi juga kepada Kepala Puskesmas. Halo, selamat siang. Admisi Rumah Sakit Umum Merauke. Saya dengan Dr. Sari dari Puskesmas Kota mau melapor. Kami akan merujuk seorang pasien anak dengan lumpuh layu. Apakah ada kamar di sana? Baik, terima kasih. Minta tolong diberitahukan juga kepada dokter jaga di sana ya. Ya, selamat siang. Tadi ada pasien rujukan dari kantor kesehatan pelabuhan, seorang anak berusia 10 tahun dengan lumpuh layu. Jadi pasien ini saya sudah dikasih pada keluarga mengenai kondisi dan kami persiapan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Ya, dokter, sudah dirujuk. Orang tua sudah bersedia untuk dirujuk. Orang tua sudah bersedia. Ya, sambil persiapan surat rujukan dan yang lain yang akan saya laporkan ke KSP 2 Surveillance yang kesehatan Kabupaten Merauke. Dokter mempersiapkan untuk segera dirujuk ke rumah sakit umum Merauke. Ya, terima kasih dokter. Saya akan mempersiapkan pasiennya. Selamat siang. Berdasarkan laporan dari dokter Puskesmas serta Kepala Puskesmas Kota melaporkan temuan kasus AFP tersebut kepada Kepala Seksi Surveillance di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dan segera merujuk pasien tersebut ke RSUD Kabupaten Merauke. Mari kita berangkat ke rumah sakit. Ya, baik. Pada petang hari kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Timur, pasien kasus AFP yang dirujuk oleh Puskesmas Kota tiba di RSUD Merauke. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Ibu. Ya, kami dari Puskesmas Kota membawa pasien rujukan dengan laborasi paralisis. Tadi sudah kami laporkan ke admisi. Oh, siap-siap. Tadi dari admisi sudah kasih tahu Baik. pasien dicurigai lumpuh layu. Iya, benar. Jadi memang ruangannya kami sudah siap. Tapi ada tunggu-tunggu pasiennya. Oke, ya. Itu soal rujukannya. Untuk terapinya sudah ada tertulis di dalam. Sebentar ya. Pasiennya saya kasih turun dari mobil ya, boleh Ya, ya? ya. Silakan Pak Menteri. Baru bapaknya. Ada, keluarganya ada. Bapak dan Mama, kami akan sampai di rumah sakit. Nanti untuk selanjutnya akan ditangani oleh pihak rumah sakit. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Bapak pertama kita tolong yang turun lagi ke tempat tidur ya. Balik Bapak. Ini Juan. Juan kenapa Juan? Kepala sakit, terus panas juga ya. Oke sudah ya, sebentar ya. Om periksa dulu. Setelah dilakukan secara terima pasien, dokter jaga kemudian melakukan pemeriksaan. Sebentar ya, Bapak saya kasih tahu dokter dulu ya, biar nanti kita lihat. Dokternya yang dicurigai yang kasus lumpuh layu, saya sudah periksa sebentar. Panasnya 38, respirasinya 24, nadinya 120. Mungkin dokter bisa tolong periksa ya. Oke, siap. Pasiennya di mana ya, Pak? Saya sudah kasih tim dokter. Oke. Selamat sore Bapak Ibu orang tuanya. Oh iya, saya dokter Eka Ibu. Oh ini pasiennya ya. Halo adik, selamat sore. Namanya siapa? Juan kenapa ini? Oh ya, Juan Mas ya. Rasanya apa yang dikeluhkan dari Juan? Kepala sakit. Kakinya katanya nggak bisa digerakkan ya? Yang sebelah mana? Sebelah kanan. Coba ya, dokter lihat dulu ya. Coba angkat kakinya sebelah kanannya. Nggak bisa sama sekali ya. Kaki sebelah kirinya coba ya. Oh, masih bisa. Sabar ya. Kita periksa ya kakinya ya. Oh, juga nggak bisa ya. Ada juga ada batuk pilek juga.
Ada. Sudah berapa lama? 1 minggu. Salah ya? Oke, kita sudah selesai periksa di ulang. Bapak, kita perlu sama Bapak nanti Bapak menjelaskannya. Sebelumnya Bapak Ibu di sini dari KKP Pelabuhan, Sota, kemudian rumah sakit karena dari Tujuan harus ditindaklanjuti untuk sakitnya. Bapak habis bepergian dari PNJ ya? Iya. Iya, kebetulan di PNJ itu kemarin ada wabah polio. Jadi adik Tujuan ini dicurigai kena polio, tapi belum pasti, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah adik Tujuan ini terkena polio atau tidak. Ya, Bapak untuk ruangannya adik Tujuan nanti ditaruh di ruangan yang tersendiri, tidak boleh bergabung dengan yang lain, harus diisolasi dulu sementara ya Bapak ya. Tidak apa-apa ya, karena memang ruangannya kalau boleh bergabung takutnya menularkan kepada yang lain. Terus nanti kalau Bapak sama Ibu dari adik Tujuan atau keluar atau masuk, Bapak jangan lupa nanti cuci tangan ya, ada gaya ini untuk cuci tangan. Harus habis pegang adik Tujuan cuci tangan, sebelum juga harus cuci tangan. Bapak keluar dari ruangan juga harus cuci tangan ya. Nanti ada tugas dari dinas kesehatan akan melakukan pemeriksaan untuk adik Tujuan. Ya, nanti mereka datang untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan dikirim. Itu untuk memastikan apakah ada juga terkena polio atau tidak. Ya Bapak, saya itu saja. Nanti adik Tujuan kita pindahkan ke ruang isolasi dan dokter kecilnya akan konfirmasi ke dokter spesialis dulu ya untuk kelanjutan tindakannya untuk adik Tujuan. Ya, oke. Informasi tentang temuan kasus AIP yang diterima oleh Kepala Seksi Surveillance dari Kepala Puskesmas Sota segera diteruskan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Mengingat pentingnya penanganan kasus AIP secara cepat, karena alasan kemungkinan terlibatnya dapat berhubungan dengan virus polio, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menginstruksikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk segera menurunkan tim kesehatan dalam rangka pengambilan sampel dan penyelidikan epidemiologi kasus AIP tersebut. Tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang terdiri dari tenaga surveillance dan tenaga laboratorium tiba di ruang isolasi anak RSUD Merauke pada pukul 17:15 waktu Indonesia Timur untuk melakukan pengambilan sampel feses yang pertama dan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus AIP. Selamat siang dokter. Selamat siang Ibu. Aduh maaf dokter, kita datang terlambat ini. Kalau ada dinas kesehatan. Oh iya. Saya ini kok zaman John. Oh iya. Ngomong apa? Iya. Ini dong. Kemarin dokter ada informasi kan tadi kita udah ada video katanya ada satu kasus dari kota ini. Iya, pastinya harus bekerja dari Papua ini. Terus keluhannya adalah melayu, ini ditentukan dari Kabupaten Pelabuhan, dari Puskesmas Sota untuk rumah sakit. Pasiennya kita sudah tempatkan di ruang isolasi. Ini sudah dokter. Nah, kita mau lakukan penyelidikan epidemiologi, terus kita mau ambil sampel. Tapi sebelumnya dok, ada satu format. Ini untuk resume medik. Oke, kalau isi dulu nanti kita buka. Oke, baik. Jadi saya beri, oke isi. Nanti kalau selesai kasih format. Kita bisa tengok aja. Silakan. Ini di ruangan aja. Di ruang isolasi kamar di ruangan di kamar isolasi aja. Masih tempat yang lama ya sudah tidak nih dok. Tempat yang lama. Oh masih lama ya. Oh iya sudah oke sih dok. Kita udah bisa dok.
kita kayak silakan kalau kayak kondisi. Maaf, kita mau mengganggu siang-siang sore-sore sih. Kita dapat informasi dari rumah sakit kalau ada satu pasien dari kota, katanya masih Ibu Melayu. Nah, kita ini dari Dinas Kesehatan, saya Mei, ini teman saya John. Kita mau ambil, kita mau tanya sedikit tentang adik ini sama mama, bapak juga boleh. Terus nanti kita bisa izin mau ambil adik dengan sambil kotoran. Nanti kalau pas saya ada semua kain, bisa minta kita sekalian kita lebih ke sana. Boleh bapak? Oke, terima kasih. Berapa hari dia sakit? Tata laksana pengambilan sampel. Setelah semua peralatan disiapkan, petugas laboratorium dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke melakukan pengambilan sampel tinja dengan prosedur sebagai berikut. Pada pengambilan sampel tinja yang pertama, pasien kasus AIP diminta untuk buang air besar di atas kertas atau bahan lain yang bersih agar tidak terkontaminasi dan mudah diambil. Kapan dia sembuh dong? Kemudian petugas mengambil tinja tersebut. Ada ini masih dalam upaya pemeriksaan. Semoga pemeriksaannya hasilnya baik ya. Karena itu bisa bekerja di tempat ya. Memang di sana terjadi wabah polio, jadi ada bilang pasti dicurigai itu belum pasti, tapi kita lakukan pemeriksaan dulu untuk memastikan apakah dia benar terkena atau tidak. Sabar ibu ya, ibu harus banyak berdoa semoga ibu tidak positif terkena polio ya ibu ya. Kemudian petugas mengambil tinja tersebut sebanyak kurang lebih 8 gram, kira-kira sebesar 1 dosis dari orang dewasa. Apabila penderita AIP sedang diare, ambil sampel tinja kira-kira 1 sendok makan. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam pot tinja yang telah disiapkan. Tutup rapat, kemudian dekatkan dengan selotip pada batas tutup dan badan pot tinja. Beri label masing-masing pot tinja dengan menggunakan tinta tahan air yang mencantumkan nomor repeat, nama penderita, tanggal pengambilan sampel. Lapisi label dengan selotip agar tidak mudah lepas tapi tetap terbaca. Setiap pot tinja dimasukkan dalam kantong plastik kecil, kemudian bungkus keduanya dalam satu kantong plastik besar. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam sampel carrier yang diberi korpek sehingga suhu dapat dipertahankan antara 2 derajat sampai 8 derajat Celcius sampai di laboratorium pemeriksa. Letakkan sampel sedemikian rupa sehingga sampel tidak terguncang-guncang. Formulir pelacakan EP1 dan formulir pengiriman sampel EPS1 dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam sampel carrier. Tutup sampel carrier dan dekatkan dengan lakban agar tutup tidak dibuka. Tempelkan pada badan sampel carrier alamat laboratorium yang dituju dan alamat pengirim. Sampel siap dikirim ke laboratorium polio nasional. Sampel harus tiba di laboratorium paling lambat 3 hari setelah pengemasan tersebut di atas. Bila diperkirakan akan dikirim 3 hari setelah pengemasan, maka simpanlah di lemari es pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius.
diharapkan baru dapat dikirim lebih dari 3 hari setelah pengemasan, maka simpanlah di freezer. Dalam penyelidikan epidemiologi terhadap kasus AFP di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, tim surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengumpulkan data kasus menggunakan formulir pelacakan kasus AFP yang meliputi identitas penderita, riwayat sakit, tanda dan gejala, riwayat kontak, status imunisasi polio, dan pengumpulan sampel. Hasil investigasi menunjukkan kasus AFP yang ditemukan pada tanggal 30 April 2019 adalah anak laki-laki berumur 10 tahun, kelumpuhan bersifat akut dan tidak disebabkan luka paksa, status imunisasi polio tidak diketahui, dan mempunyai riwayat berkunjung ke negara PNG. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, maka direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan pelaksanaan surveillance AFP secara aktif maupun pasif dan pemberian imunisasi polio terhadap anak di bawah 15 tahun oleh KKP Merauke di pintu masuk PLBD Sota dan oleh Puskesmas Sota di wilayah distrik Sota. 2 sampel tinja yang telah diambil masing-masing pada tanggal 30 April 2019 dan tanggal 1 Mei 2019 selanjutnya dipersiapkan untuk dikirim. Sampel dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya oleh tim pajak Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Sebelum sampel dikirim ke BPLK Surabaya, tim pajak memastikan sampel dalam keadaan baik, yaitu volume cukup, tidak kering dan tidak bocor. Mengisi formulir pemantauan rantai dingin sampel atau form FPS 0 dan menghubungi BPLK Surabaya untuk menginformasikan pengiriman sampel. Setelah sampel dikemas dalam sampel carrier, sampel dikirim pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersamaan dengan pengiriman sampel ke BPLK Surabaya, tim pelacak Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke juga mengirim form FP1 ke Subdit Surveillance P2P untuk menghindari terjadinya perbedaan data antara Subdit Surveillance dengan BPLK Surabaya. Penemuan kasus AFP merupakan suatu kejadian luar biasa sehingga perlu dilakukan respon secara cepat untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit polio dari negara Papua New Guinea bila penyebab kasus AFP tersebut berhubungan dengan virus polio. Respon peningkatan kewaspadaan terhadap polio yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, yaitu dengan cara memperketat pengawasan pelintas batas di pintu masuk PLBD Sota. Surveillance AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia kurang dari 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Pejabat karantina KKP Merauke Wilder PLBD Sota melakukan pengamatan terhadap setiap pelintas batas anak usia di bawah 15 tahun yang mengalami kejadian lumpuh layu akut. Pemberian imunisasi polio terhadap pelintas batas asal Indonesia yang akan berkunjung ke Papua New Guinea melalui PLBD Sota. Pemberian imunisasi polio terhadap pelintas batas asal negara Papua New Guinea yang berkunjung ke Indonesia melalui PLBD Sota. Pemberian tanda bukti vaksinasi polio terhadap semua pelintas batas yang telah divaksinasi berupa kartu. Pengawasan dokumen telah dilakukan imunisasi pada pelintas batas. Pemberian health alert card terhadap semua pelintas batas yang baru masuk dari negara Papua New Guinea. Pemberian dan pemasangan media KIE tentang pencegahan polio dan pentingnya vaksinasi polio dalam bentuk leaflet dan spanduk. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, Mas, silakan masuk, Boleh saya pas? Papa dengan Mama boleh silakan duduk dulu.
Bapak atas nama Bapak bernama Bapak Silas. Kemudian umur berapa tahun? 56. Terus mama bernama Moy. Terus adik bernama, bapak adik bernama siapa? Esther. Bapak udah ada keluhan kan? Ada sakit? Tidak ada. Terus sekarang bapak udah pakai SOTA berapa lama? 1 bulan ya. Terus ini bapak saya mau tanya, ini Esther dia ada sakit kah? Tidak ada. Terus dia sudah dapat imunisasi? Esther sudah dapat imunisasi? Belum ya? Kalau begitu bapak dong tunggu, saya bilang dokter biar nanti dokter kasih imunisasi buat Esther ya. Oke. Ada bapak dan ibu serta anak perempuan. Bapak kebanyakan belum dapat vaksin. Mohon instruksi selanjutnya. Tuh. Saya kasih imunisasi vaksin, Mama tolong siapkan kartu ini untuk kasih ke anaknya. Iya, 12 tahun itu di bawah 15 tahun dah. Iya, dan saya kasih polio ya. Bapak sabar ya. Adik bernama siapa? Esther. Ada Lucy, ada Esa. Oke. Vaksin polio kalau sampai dari sebelah di imigrasi periksa bisa kasih tunjuk kalau adik sudah dapat vaksin polio. Ya, Bapak dengan Mama sama adik bisa lanjut ke sana. Jadi Bapak saya mau cek pas jalan Bapak ada, Bapak bawa, ada permisi Bapak. Ya ini Bapak Silas Moy ada dengan adik Esther ya. Tadi sudah periksa di puskesmas, di kantor kesehatan pelabuhan sudah. Bapak berapa hari di SOTA? 1 bulan. Oh iya, Bapak kalau masuk ke SOTA tinggal dengan keluarga 1 bulan. Setelah itu Bapak harus kembali ke PNG karena izin Bapak 1 bulan saja. Ya, Bapak bisa paham? Bisa. Ya. Kemudian kalau Bapak kembali ke PNG, Bapak wajib lapor kembali di pos imigrasi. Bapak bisa? Ya, baik. Terima kasih. Silakan jalan Bapak. Respon kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran polio di wilayah juga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Puskesmas SOTA, dan RSUD Kabupaten Merauke. Respon kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran polio yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain melakukan penemuan kasus AFP di semua Fasiankes baik puskesmas, rumah sakit maupun Fasiankes lainnya termasuk swasta dalam rangka peningkatan kinerja surveilan lumpuh layu akut. Melaksanakan imunisasi rutin OFP maupun IPV secara aktif agar tercapai cakupan imunisasi rutin OPV maupun IPV yang tinggi dan merata di setiap desa atau kelurahan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Respon kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran polio yang dilakukan oleh Puskesmas SOTA antara lain melaksanakan surveillance aktif di wilayah Puskesmas SOTA. Dalam melaksanakan surveillance aktif, Puskesmas SOTA melacak kasus AFP kurang dari 24 jam setelah laporan diterima dan melaporkan setiap kasus AFP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke selambat-lambatnya 24 jam setelah kasus ditemukan. Bersama surveillance kabupaten melakukan pelacakan di lapangan, mengamankan spesimen tinja penderita sebelum dikirim ke Kabupaten Merauke dengan mengontrol suhu spesimen cair dan mengirimkan laporan mingguan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menggunakan formulir PWS KLB W2. Melaksanakan sweeping imunisasi polio di
sekolah dan di wilayah puskesmas kota terhadap anak usia kurang dari 15 tahun, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai AFP dan perilaku hidup bersih dan sehat. Respon kewaspadaan terhadap kemungkinan penyebaran polio yang dilakukan oleh RSUD Merauke adalah dengan melaksanakan surveillance aktif. Surveillance aktif rumah sakit bertujuan untuk menemukan kasus AFP yang berobat ke rumah sakit. Pengumpulan data surveillance aktif rumah sakit dilakukan di semua bagian rumah sakit yang merawat anak berusia kurang dari 15 tahun, seperti instalasi rawat inap dan instalasi rawat jalan anak, instalasi rawat inap dan instalasi rawat jalan saraf, instalasi rehabilitasi medik, instalasi rawat darurat, dan instalasi lainnya yang merawat anak usia kurang dari 15 tahun. Setelah menerima perawatan selama 1 minggu di ruang isolasi anak, pasien kasus AFP yang mengalami perbaikan gejala klinis antara lain tidak demam, tidak batuk dan pilek, tidak nyeri kuduk, dan tonus kaki sebelah kanan mulai kuat. Dokter spesialis anak selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan terapi dengan rawat jalan. Selamat pagi adik jualan, dan bisa kaki dia jalannya walaupun masih berat, tak apa-apa. Nanti lama-kelamaan harus berlatih jalan terus supaya jalannya kembali seperti semula. Bapak, hasil yang dari kemarin yang dikirim itu ternyata hasilnya negatif. Jadi syukur ya, Juan tidak terkena polio. Jadi Juan sudah boleh pulang karena Juan sudah sehat di rumah. Jangan banyak bermain, istirahat dulu ya. Makanya Iya dokter, terima kasih. Minta maaf lagi kemarin masih mengamuk-ngamuk. tidak apa-apa, namanya seorang ibu saat anaknya sakit pasti akan panik, ya? Tidak apa-apa ya. Oke Juan, Bapak itu nanti 60 hari ke depan kayaknya ada kunjungan lagi dari puskesmas kota ke rumah Bapak dan Ibu untuk kembali melihat kondisi Juan ya. Ayo Juan semangat, sudah sehat, pulang makan yang banyak di rumah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga dok. Kemarin Iya. sampai kira terus panas bisa. Iya Ibu, tidak apa-apa. Iya Ibu, hati-hati aja dijaga di rumah Ibu ya. Hati-hati kalau mau pergi ke PNJ ya. Oke. Dadah dari Juan, selamat sampai tujuan. Pada tanggal 12 Mei 2019 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, Kepala BBLK Surabaya menyampaikan hasil pemeriksaan kasus AFP kepada Dirjen P2P dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Hasil laboratorium menunjukkan sampel yang dikirimkan negatif polio. Apabila hasilnya positif, maka Kepala BBLK Surabaya dalam 24 jam pertama akan melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam bentuk surat resmi. Direktur Jenderal P2P dalam 24 jam membuat laporan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait serta WHO melalui WHO Perwakilan Indonesia. Menteri Kesehatan akan kemudian menetapkan adanya KLB atau wabah polio. Setelah pasien kasus AFP menjalani rawat jalan di Polik Anak RSUD Merauke secara teratur, maka tidak ditemukan lagi gejala klinis AFP. Tim surveillance AFP Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke berkoordinasi dengan dokter spesialis anak yang merawat pasien kasus AFP mengumpulkan data menggunakan instrumen kunjungan ulang 60 hari dan mendapatkan hasil no residual witness. Hasil laboratorium yang menunjukkan sampel kasus AFP yang dikirimkan negatif polio. Tidak ditemukan adanya kasus baru AFP di pintu masuk dan wilayah. Pelaksanaan cakupan imunisasi di wilayah yang tinggi, semua pelintas batas anak berumur kurang dari 15 tahun telah diberikan imunisasi polio dan kunjungan ulang kasus AFP. Setelah 60 hari dengan hasil no residual witness, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi penularan penyakit polio dari negara Papua Nugini ke wilayah distrik Salta, Indonesia. Demikian simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat polio di PRBD Salta. Atas perhatian hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua.